www.radiomesra.com. Boleh Mi? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di sore hari ini di acara obrolan sore Ramadan bersama Bang Udin. Iya. Siap. Seperti biasa setiap harinya selama bulan Ramadan kita akan mengulas tema-tema menarik. Salah satu tema yang akan kita bahas pada hari ini terkait Lailatul Qadar. Iya. Alhamdulillah. Insan Mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesra Radio Parepare, atau dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 085395350907. Sebelum kita mulai dialog kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan Ananda Zikri untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان هيا ويهق القول على الكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyul azim. Ya, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh Ananda Zikri. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita dengarkan bersama Fadilah Malam ke-19 yang akan disampaikan oleh Bang Ude. Silahkan. Iya, baik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insyaallah di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-19 di bulan suci Ramadan. Iya, alhamdulillah. Artinya 18 puasa, insyaallah beberapa jam ke depan akan kita tuntaskan, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya tema yang diusung untuk seluruh wilayah Kementerian Agama Kota Parepare itu adalah Lailatul Qadar, ya, atau malam kemuliaan, ya. Kemudian adapun fadilahnya sebentar malam,
siapa yang beribadah kepada Allah karena iman dan takwa kepada Allah, entah itu dia tadarus Al-Quran, entah itu dia sedekah di siang harinya atau malam harinya, entah itu dia melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, mau 8, mau 20, atau dilanjut dengan salat tahajud, salat tasbih, serta sholat taubat, itu dasarnya karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sorga Firdaus. Jadi ini sorga yang bersama kita dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sorga yang paling tinggi ya. Karena sorga itu sendiri ada 7 tingkatan. Tetapi ada khusus sorga itu yang dimasuki oleh hanya orang-orang berpuasa. Iya. Pintunya itu namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan. Ya, Babur Rayyan itu artinya hanya khusus yang dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini juga pahala yang didapat. Tetapi bagi mereka yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah ini malam, sebentar malam, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sorga Firdaus. Nah, sorga yang paling tinggi bersama kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bang Dimas dengan Jannah. Ananda Nur Jannah. Tidak Jannah pakai itu nur? kan sudah sorga ini. Jadi saya sudah berdampingan dengan sorga ini. Jadi Jannah itu kan bahasa Arab. Kalau dikasih nama kepada manusia, Nur Jannah berarti cahaya sorga. Tapi enggak ada nurnya namaku. Dan nurnya kasih nur. Oh, Kasih potong kambing nur. kah tuh? Tidak perlu potong kambing. Itu mitos ya, seperti itu ya. Kita ikut di masyarakat kalau bukan tina mau kasih nama saja harus potong kambing lagi. Tidak mutlak seperti itu. Cukup pengesahan pengadilan negeri Agama, saja. ya. Seperti Komeng. Ya, Komeng kan tambah nama ya. tambah nama harus Akhirnya pengadilan terpilih agama. berkah. Lailatul Qadar, ada pertanyaan nih, silakan. Ya. Ada bang. Bagaimana kalau misalkan eh, kalau misalkan Lailatul Qadar biasanya orang iktikaf iya. dan di masjid. Bagaimana kalau misalkan ada perempuan itu mau tapi halangan, Iya. orang halangan kan tidak bisa ke masjid. Iya, Bagaimana caranya mereka menyambut? Artinya memang sesungguhnya lebih dominan itu, domainnya itu intikaf itu adalah laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada perempuan, misalnya kalau dia sudah menopause, dia tidak lagi haid, dia memang fokusnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh saja dia itikaf. Tapi Rasulullah itu kebiasaannya itikaf memang beliau hanya diantarkan makanan oleh istri beliau, Aisyah. Oh iya, diantarkan makanan oleh istri beliau itu keluarganya. Maka sebenarnya domainnya yang lebih banyak itikaf itu adalah kaum laki-laki, bukan perempuan ya. Meskipun tidak ada larangan kalau perempuan mau itikaf ya silakan saja, tidak ada masalah. Cuma kan itu halangannya banyak rintangannya. Entah itu banyak urusan keluarga, ada anak kecil, atau dia lagi haid, itu yang paling rawan adalah haidnya. Karena perempuan itu kalau haid, insan mesra itu tidak boleh masuk di masjid. Ya. Meskipun tidak menetes, ini kan banyak sekarang pertentangan. Boleh jika katanya masuk di masjid perempuan yang haid yang penting tidak menetes. Bukan tetesannya dihitung besti. Ya. Yang dihitung itu adalah haidnya, karena itu haidnya sudah aturan, itu adalah racun yang dikeluarkan. Memang itu disebutkan di situ yashurna. Kita saja kaum laki-laki saja yang istrinya sah tapi kalau dia haid itu dilarang mendekati. Dilarang mendekati sampai dia yashurna, itu dalam ayat. Sampai dia suci. Artinya dia sudah bersih. Perempuan saja yang ditinggal oleh suaminya tidak boleh menikah sebelum dia yashurna. Yashurna itu sebelum dia suci dari masa haidnya. Jadi dikasih 3 kali masa haid, itu pentingnya itu. Ya, dikasih 3 kali masa haid karena nanti di situ bersih. Ya, betul. Nah, itu baru bisa dinikahi perempuan kalau apakah ditinggal mati oleh suami ataukah dia cerai hidup. Itu baru bisa. Nah, sama mesra. Untuk menghindari SAU. Iya. Apa itu? Sisa usaha. Iya. Yang menghindari seperti itu. Sebab tidak ada jaminan apakah kira-kira kalau terjadi pembuahan siapa yang dimaksud di sini membuahinya, ataukah suaminya yang lama atau masih suami yang baru kan? Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Iya. Ya, ada yang tersimpan, makanya dibersihkan 3 kali masa haid itu baru bisa dinikahi. Oke, saya mesra, telepon diingatkan dan kolom komentar juga Anda bisa gunakan. WhatsApp juga boleh, nanti kita akan bacakan. Pertanyaan saya, Bang Ude, apa sebenarnya itu Lailatul Qadar? Makhlukkah atau apakah? Dia bukan makhluk. Lailatul Qadar itu dia istilah gini. Ramadan itu hanya diberikan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu.
Kemudian yang paling indah dalam Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu maksudnya malam Qadar itu pemaknaan dalam bahasa Arab oleh para ulama termasuk Prof. Quraisy Shihab itu ataupun Ibnu Katsir, sesungguhnya yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah penentuan qadar. Qadar itu malam ketentuan. Jadi maknanya itu iya, apa yang ditentukan di situ, malam penentuan itu maksudnya adalah ditentukanlah satu rezeki manusia pada malam itu ya. Ditentukanlah umur manusia. Ya, termasuk ditentukan segala urusan itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar itu tanassalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajar. Jadi diberikan kemuliaan sampai hingga terbit fajar, kemudian malaikat diturunkan untuk mengurus segala urusan. Jadi makna urusan di sini adalah urusannya manusia 1 tahun yang akan datang. Jadi kita kontrak hidup kita itu, Bang Dimas, insan mesra, kontrak hidup kita itu 1 tahun ke depan. Itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Apakah dia sampai Ramadan berikutnya ataukah tidak? Apakah rezekinya bertambah atau tidak? Apakah kesehatannya bagus apa tidak? Termasuk jodoh. Iya, rezeki di situ, ada semua di situ. Nah, itulah makanya diwanti-wanti ini untuk dijaga. Lailatul Qadar itu utamanya pada malam-malam yang ganjil. Iya. Tapi kan sekarang kan anekdotnya berubah. Iya, Tidak iya, lagi iya. malam ganjil ya. Kita ganjil ya ada yang genap. Ada yang genap. Ganjil genap. Dia ganjil, kita lagi genap. Ganjil genap. Akhirnya ya begitulah, garis miring saja. Malam 19 garing, malam 20. Kan gitu. Oke, seperti itu ya Bang Ude ya. Iya, dia malam penentuan itu. Jadi bukan ada juga meskipun ya ada berpendapat bahwa itu adalah makhluk, tapi dia sebenarnya di sini adalah Allah memberikan karunia yang besar. Maksudnya di situ diberikan karunia dan rahmat Allah, hidayah Allah itu pada malam itu, sehingga siapa yang beribadah pada malam itu dianggap dia beribadah seperti 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun? 83 kok. 83 sekian ya? Iya. Nah, berarti jadi siapa yang beribadah pada malam itu dan memang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia beribadah seperti 83,5 tahun. Itu ibadahnya itu. Nah, sebab itu dikatakanlah malam kemuliaan. Oke. Bangun ini kapan? Nah, panas tak salah. Tak salah. Aldi kah? Ya, cocok ini. Oke. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sorry. Oh, sore nggih. Iya. Ya, Makanya nih. masih di Parapara Lembang setiap menit toh. Walaupun di sini lagi hujan. Sama di Parepare. Iya. Hujan gerimis bersambut dengan lebat Iya. deras. Halo. Iya, iya, silakan. Iya. Jadi ini Minca Pak jadi Ustaz Pak kita Dewan. dengar perkataan apa itu? Fakir miskin. Iya. Yang banyak disebut fakir dan juga miskin. Oh iya, oke. Biasa juga kita dengar dan sedekah Iya. dan juga zakat. Nah, ini sering disebut-sebut ini, tapi mungkin Iya. masih banyak yang belum tahu seperti apa itu ya perbedaan-perbedaannya. Dan juga ini lagi viral katanya ini ada lapas Al-Quran di langit biru bumi Latindrang ya. Iya. Iya, ini bisa mudah-mudahan ini bertanda baik ya. Iya. Ya, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ke tanda-tanda fisik Apanya itu? kalau Lailatul Qadar itu Tanda-tanda fisik. Oh iya. ada lapas Al-Quran di Pintang tadi ya. Gini, kalau secara keseluruhan Lailatul Qadar itu gejalanya yang paling kentara itu biasanya hampir ya umum ini ya. Pandangan umum kita, Lailatul Qadar itu selalu diikuti dengan hujan gerimis ya turun, yang rintik ya. Jadi siapa tahu di Pangampara Lembang sudah Lailatul Qadar itu karena sudah turun hujan. biasanya turun hujan ya. Ya hujannya itu gerimis, ya tidak kencang dan pokoknya dia gerimis saja. Artinya orang bisa lalui itu kalau hujan. Kemudian udara pada malam itu cuaca dalam keadaan tidak panas dan tidak dingin. Enak perasaan kita. Kemudian
gejalanya dalam alam itu bintang-bintang tidak dilempar. Jadi Maksudnya? bintang-bintang itu tidak ada. Dan itu pernah dirasakan oleh seorang astronot dari NASA ya, dari Amerika Serikat, yang pada akhirnya juga dia masuk Islam. Karena dia waktu itu dia berada di angkasa luar, lalu dia yang dia buat heran, kok tak ada bintang-bintang yang dilihat. Iya. Tak ada bintang-bintang dilihat. Lalu dia berusaha bertanya, apa ini gerangan? Kenapa tidak ada bintang-bintang yang dilempar oleh sang penguasa alam raya ini? Lalu dia seketika itu dia mendapatkan pencerahan. Pernah dia mendengarkan suatu ulasan bahwa Lailatul Qadar itu tidak akan dilempar bintang-bintang di langit, karena itu pun mereka dalam keadaan bertasbih kepada Tuhannya. Lalu dia sadar, oh ini kayak dimaksud Lailatul Qadar. Lalu yang mencengangkan dia, kenapa ada sumber cahaya itu tembus dari langit ke seperti apa istilahnya? Sorot. Lampu sorot ya, yang ada di Selain lapangan. center. Ya, yang ada juga di apa itu mati rotasi. Lampu sorot begitu, kok tembus? Baru yang dilihat itu adalah kok tembusnya sampai ke apa namanya? Iya. Ke di Ka'bah ya. Ya, begitu. Nah, oleh karena itulah insya mesra bahwa apapun yang kita lakukan ini, bahwa itu adalah sebuah tanda memang diperlihatkan dalam hadis Nabi bahwa seperti itu modelnya. Berarti kalau sudah ada tanda seperti itu, maka yakinlah bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan bisa dibuktikan besoknya. Apa tandanya lagi besok? Besoknya itu maka matahari itu bersinar sangat keputihan, bersih, ya, tidak lagi, dan cuacanya itu tidak panas dan tidak dingin, sama terasa di malam hari. Jadi begitu matahari terbit, putih bersinar, putih sekali, ya, dan enak sekali perasaan waktu itu. Dan kita yakin, oh kalau memang seperti itu, oh yakin tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka kita alhamdulillah saya beribadah tadi malam. Iya. Nah, makanya itu Lailatul Qadar ditunggu mulai malam pertama sampai malam terakhir. Jangan mengincar. Ya. Nanti tarik malam 21, 23. Nah, gitu. Kemudian kalau fakir dan miskin itu ya beda ya. Fakir itu jelas tidak ada sama sekali. Ya. Kalau miskin ya dia punya kemampuan bekerja, cuma memang tidak bisa mencukupi. Tapi kalau fakir miskin memang tidak ada. Dia memang tidak memiliki daya dan upaya kecuali memang bantuan dari orang lain. Itu namanya fakir. Ya, saya pernah mendengar juga Pak Ustaz katanya kalau di malam Lailatul Qadar itu salah satu tanda-tandanya kita merasa sesak karena semua nabi yang bertugas. Bukan kita sesak. Bukan kita sesak. Oh, berarti ya. salah ya, tapi semua malaikat yang bertugas di langit Perasaan turun kita untuk ya. Perasaan kita adalah sesak, maksudnya adalah karena terlalu banyaknya malaikat. Jadi tanazalul malaikatu warruhu fiha, bahwa itu malaikat itu banyak turun ke bumi sampai kita sesak, maksudnya itu berhimpitan. Iya. Perasaan. Ya, perasaan kita ya tidak ada tempat kita jalan. Ya, tapi Nah, itu gitu. nama saya Pak Ero. Iya, saking banyaknya malaikat tapi kita tidak lihat yang seperti itu. Tidak lihat. Cuma perasaan kita seperti sumpok atau apa. Tapi sesaknya di sini bukan sesak karena gelisah atau penyakit, bukan ya. Sesaknya di sini karena memang malam itu malam yang penuh dengan malaikat. Itu maksudnya. Jadi kalau malaikat itu banyak, berarti itu kan berkah. Ya, berkah. Sama kalau penjual berbanyak pembeli, sesak itu terasa begitu, berhimpitan untuk mencari pakaian, untuk mencari baju yang bagus. Itu berdesakan. Begitu perasaan kita. Ya, perasaan kita seperti itu. Merasakan ibadah apa lagi yang saya mau lakukan? Zikir apa lagi yang saya mau perbaiki? Kemudian sedekah apa lagi yang saya mau lakukan ini? Itu begitu perasaan kita. Itu saking indahnya itu. Sampai enggak ada terasa bahwa tidak ada, maksudnya segala sesuatu yang beban di pundak kita, apakah utang kita ataukah pernah kita dibully sama orang, tidak ada perasaan itu. Perasaan itu enak terus, enak terus. Seakan-akan kita sudah terhubung langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan itu apa istilahnya? Kayak apa istilahnya kalau orang itu lagi mabuk, fly. Ya sudah terbang ke angkasa itu. Nah, seperti itu modelnya. Jadi ini hanya gambaran saja ya, bahwa begitulah perasaan yang dirasakan bagi orang-orang yang mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Jadi jangan mitosnya matek kewai ekotasi nasos saja matek kewai kul kasih. Itu ya bukan itu. Baru mitosnya lagi minta 3 hal. Nah, jadi makanya itu yang kita minta. Oke.
bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau malam hari ini kalau misalnya kita rumah itu Iya. tidak ada bintang langit Iya. dan saya pada ini kebetulan saya Iya. dan apa perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat. Dan bagaimana caranya? Menurut saya, karena saya ikuti hadis ini, puasa hadis Indonesia. Iya. Iya. Jadi kalau saya malam kalau udah bisa lagunya, yang lainnya malam Malam 20. Lebih awal. Yang garis miring tadi udah bahas Iya. Pak Ustaz. Iya, iya. Jadi saya itu minta betul kepada Iya. Pak Ustaz. Apa saya mengikuti 21 hari pada ikuti pada hari pertama itu Iya. Atau 21 hari pemerintah. hari Selasa. Ya. Iya. Oke. Yang kedua Pak Ustaz, saya Iya. ini kalau sebenarnya ada orang memberikan kita apa Iya. seperti makanan lah apa tetapi kita tidak mendapatkan hal itu, apakah amal tidak diterima oleh Tuhan? Oh iya. Tapi baiknya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Pak Ustaz, Iya. dibaca dulu nih Pak Dewang. Iya. Nalika Bapak Lailatul Qadar menurut berita di berbagai grup WA di Pare-Pare. Udah balik semua tuh Pak Dewang, aku nalik. Jadi Lailatul Qadar itu kan ya, ini kan yang marak sekarang sebenarnya. Sedikit kita mendapatkan keberuntungan dianggap Lailatul Qadar lah. Iya. Ya, padahal Lailatul Qadar itu ketentuannya kan hanya di bulan Ramadan sesungguhnya. Kalau di luar Ramadan itu namanya apa istilahnya? Di situ rahmatnya Allah yang main. Iya. Ya, boleh jadi karena ada orang yang karena bagus ibadahnya, bagus sedekahnya, dia dibuli tapi dia bersabar dengan bulian itu, dia direndahkan tapi dia tidak merasa rendah, tetap dia bersemangat terus, ya boleh jadi Allah angkat derajatnya orang yang seperti itu melalui satu peristiwa, ya seperti yang dikatakan oleh Pak Dewan tadi. Artinya dia secara langsung dia gagal, tapi ternyata ada hal yang membalikkan dia sampai kok bisa. Pernah Lailatul Qadar, dia harap tapi ada yang menghalangi yang lain hingga dia masuk. Tidak diharap kok tiba-tiba ada partai misalnya, ada partai ini tidak lolos, tumpahannya lari ke dia. Itu kan keberkahan seperti itu, ya. Kalau dalam bahasa ulama itu ada orang yang 3 orang ditabrak mobil, harusnya yang di tengah itu harus meninggal, tapi dia tidak meninggal. Ya, padahal dia pas di tengah-tengah ditabrak. Ya, harusnya yang di tengah meninggal. Ya, secara teori dia meninggal, tapi kenapa yang di pinggir yang 2 meninggal, yang di tengah tidak? Itu namanya irhas. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu. Dia bukan mujizat. Karena manusia biasa tidak dapat mujizat. Yang ada itu adalah irhas. Irhas itu didapat karena ibadah. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa jadi seperti itu modelnya. Jadi kalau kita kalian Lailatul Qadar tidak berlaku. Dia hanya bukan juga keberuntungan. Kalau kau bahasa manusia itu keberuntungan. Tapi bahasa agama enggak. Ya karena ada hal yang dia lakukan sehingga itu yang mengangkat dia dari doa-doa orang-orang di sekitarnya. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian saya sudah malam 20 tapi ada 21. Bagaimana siapa yang saya ikuti? Ibu ikuti saja apa yang kita yakini kebenarannya. Kalau ibu yakin dengan 21, meskipun ada yang 22, silahkan 21 aja. Tapi kalau ibu tidak yakin dengan 21, Anda mau di 22, silahkan. Karena itu hanya karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Ya, kalau ibu mengikuti ormas misalnya Muhammadiyah atau ibu mengikuti yang namanya pemerintah, silahkan yang mana. Berarti kalau ikut pemerintah, yakinlah bahwa ini malam 19. Tapi kalau Anda mulai ke malam ke-20, berarti Anda pelimplang. Tidak boleh kita begitu. Dan ini harus konsisten. Pak Ustaznya bukan hanya di Lailatul Qadar. Kita harus konsisten.
Ya tidak, saya harus memang di sini karena saya ikut pemerintah misalnya, atau saya ikut ke organisasi ini misalnya. Ya harus konsisten seperti itu. Nah, persoalan turunnya Lailatul Qadar itu kan sudah ditahu cirinya seperti ini. Makanya ciri yang paling utama sebenarnya kata Nabi, tunggulah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Malam ganjil. Yang mana malam ganjilnya? Ya 21. Paling mana yang paling tepatnya? Kalau hitungan ulama itu ulama itu adanya di malam ke-27, kan? Iya. Karena ada matematikanya kan? Iya. Lailatul Qadar, hurufnya berapa? Berapa hurufnya itu? Anan dan Lujana? Lailatul Qadar? Hitung dulu. Itu dulu. Lam Lailatul Qadar. Jadi ada 9 hurufnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Lailatul itu 5, Qadar itu 4. Jadi 9. Nah, sekarang berapa kali Lailatul Qadar disebutkan dalam surah Al-Qadar? Inna ansalannahu fi Lailatul Qadar. 1. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bismi rabbi min kulli aman. Wa madar Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Ada 3 kali Lailatul Qadar disebut. Iya. Al-Qadar itu disebut 3 kali dalam surah Al-Qadar. Berarti 3. Lailatul Qadri khairum. Berarti malam kemuliaan. 3 kali kan disebut Lailatul Qadar, hurufnya 9. Sekarang kali maki. Berarti 27. 3 kali 9? 27. Ya tunggulah. Oh, pantas banyak yang lakukan sholat-sholat Lailatul Qadar. Iya, banyak mulai gitu. Sebenarnya bukan itu yang dikehendaki, ya. Tidak ada sebenarnya itu hadisnya kalau Lailatul Qadar itu sholat Lailatul Qadar itu sangat lemah saja dalilnya itu. Yang ada itu salat tasbih, yang ada itu salat taubat, yang ada itu salat-salat lain-lainnya. Jadi kan salat tasbih kan salat lail juga, salat isya kan salat lail juga, tarawih kan lail juga. Tahajud. Iya, tahajud lail juga. Kan semuanya itu lail semua. Kecuali duhur dengan asar. Iya. Ya. Kalau salat taubat kan lail juga. Salat tasbih lail juga. Salat tahajud lail juga. Tidak ada dan ulama itu sangat berbeda pendapat dan lebih banyak mengatakan itu dalilnya lemah salat Lailatul Qadar. Jangan mengkhususkan salat Lailatul Qadar, tapi silakan salat taubat, silakan salat tasbih karena itu dikuatkan oleh Nabi. Tapi masyarakat justru berjubel kan masih takwa misalnya kalau malam 27 itu sampai di depannya Pertamina sampai, sampai di Andi Sinta Lailatul Qadarnya. Iya. Sebenarnya kan paling bagusnya itu bukan itu yang diperbanyak. Yang harus yang kita lakukan adalah salat tahajud. Karena itu Nabi salat tahajudnya itu hampir menjadi wajib bagi dia. Tapi kalau kita sunnah. Ya. Yang gitu. Enggak kesempatan. Iya. Coba bayangkan itu. Kemudian salat tasbih. Salat tasbih sangat dikuatkan kalau tidak mampu setiap malam minimal sekali dalam seminggu. Seminggu tidak mampu sekali dalam sebulan. Sebulan tidak bisa minimal sekali dalam seumur hidup. Saking dikuatkannya itu tasbih itu. Ya. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikala bangun. Ini yang kami mau bertanya kembali karena kami mendengar itu sholat tobat dilaksanakan pada waktu yang berapa Pak Ustaz? Iya, sholat tobat. Sholat tobat. Ya, bagusnya dikerjakan pada waktu apa? Sholat tobat itu dilakukan bisa di antara maghrib dengan isya, bisa di antara sesudah sholat isya. Tapi kalau riwayatnya yang paling banyak memang itu peristiwanya Ibu adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Adam itu alaihissalam itu melaksanakan taubat itu sujud taubatnya itu ketika antara asar dengan maghrib. Kemudian ada juga di antara maghrib dengan isya 2 rakaat. Jadi kalau sudah itu bisa sesudah sholat isya bisa diambil 4 rakaat di situ. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Lailatul Qadar ini Pak Ustadz. Ada tidak tanda-tanda jelas sebelum peristiwa itu terjadi? Kita kan terkadang Lailatul Qadar itu saja nggak ada tidak. Sebelumnya kan lebih enak kalau tanda-tanda aja matu kon nie. Jadi kan bisa porsir misalnya di situ untuk mendapatkan keberkahan itu. Oh begitu. Iya. Tanda-tanda yang bagaimana? Sebelumnya. Kan pasana kumelo banjir itu. Cede. Oh gitu. Enggak, yang adanya biasanya gini.
Katanya biasa itu adalah binatang. Binatang itu paling tahu. Iya. Ya, binatang itu. Binatang yang bagaimana? Tanda yang paling agak jelas itu sebenarnya kalau Lailatul Qadar itu mau turun itu malam, itu pohon angin tidak berhembus. Tapi sejuk. Mau kurang apa itu aja sudah boleh. Kenapa belada janda kamu? Dilihat itu pohon tidak bergerak. Itu sudah tanda. Berikut ayam juga dalam keadaan tenang semua. Pokoknya malam itu terjadi ketenangan yang luar biasa. Seakan-akan mereka khusyuk semua, tafakur semua. Ya, selama saya selalu baca ini hadisnya, saya selalu perhatikan itu. Setiap malam-malam Ramadan, kalau saya habis pulang tarawih, saya lihat tengah malam biasa. Saya lihat, ini kah sudah kah tuh? Saya lihat bintang-bintang di langit. Tak dilempar. Tapi saya ingat Bang Ude untuk tahun lalu itu di hari yang keberapa? Saya ingat Bang Ude tahun lalu. Iya, kalau saya tidak salah di antara 25 dengan 27. Kalau saya perhatikan itu memang dalam keadaan memang cuaca sangat mendukung sekali karena memang hujan gerimis 2 hari. Saya sendiri agak basah waktu itu pulang dari tarawih. Saya lihat saya rasakan begitu juga pada siang harinya. Itu saya berada di habis salat subuh, saya ke jembatan Jepang ya, jembatan Sumpah Minangkabau. Iya. Saya ke situ, saya lihat matahari. Saya memang mau cari itu gejala seperti itu. Ternyata memang matahari bersinar sangat putih sekali dan hawanya terasa. Jadi saya tinggalkan di jembatan Sumpah itu sekitar jam 7:30. Karena saya rasakan hawanya itu seperti ini. Oh, luar biasa ini. Ya. Bahkan ketika munculnya itu, karena saya ikuti bagaimana matahari pada saat mau terbit, jadi saya buru-buru ke jembatan Sumpah Minangkabau. Di situ agak terang ya. Ya karena sudah merasa. Ya, malamnya kita sudah rasakan seperti ini. Ya. Kemudian pagi harinya saya ke sana, ternyata saya berdiri bulu kudus saya, subhanallah. Tadi malam kayak ini atau bagaimana? Ya. Jadi keyakinan saya, insya Allah tadi malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Dan beruntunglah bagi kita yang beribadah malam itu dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat, terutama nikmat kesehatan ya. Karena itu nikmat kesehatan itu sangat mahal itu, ya. Yang rasakan itu nikmatnya kesehatan itu adalah orang yang sakit. Dia seperti mahkota di atas kepala kita. Siapa yang bisa melihat itu? Orang yang sakit. Coba kalau orang sakit melihat orang sehat, pasti mahkota di kepalanya itu. Berkabar mau Pak Ustaz kalau misalnya tak ada apa nih? Lailatul Qadar. Lihatlah saja gejalanya itu. Lihat saja gejalanya. Tapi kan saya halangan Kak sekarang baru hari pertama. Misalkan kan saya tidak bisa sholat otomatis, bisa nggak cuma zikir-zikir dan itu bisa, tetap dapat masalah selama tidak menyentuh itu yang namanya mushaf Al-Quran. Bagaimana dengan perempuan ini yang dan selama dia tidak, dia hanya zikir-zikir saja. Yang dibolehkan sebenarnya di situ adalah hafiz ya, tahfiz, para penghafal Al-Quran perempuan itu mereka tidak membaca Al-Quran secara mushaf, tapi dia hanya simaan artinya dia mengulang-ulang hafalannya. Dan itu pun pada saat mengulang tidak boleh kalimatnya bersambung. Misalnya, dia ulangi hafalannya, Zalikal kitabu la raiba fihi, tidak boleh begitu. Dia hanya per kalimat, Zalika kitabu la raiba fihi, gitu. Ya. Termasuk juga bagi guru agama yang mengajarkan Al-Quran di madrasah, di sekolah, lalu dia mengajarkan Al-Quran, tapi tiba-tiba dia haid, maka dia tidak langsung mengajarkan secara keseluruhan. Dia boleh saja menuliskan Al-Quran, membacanya, itu terbata-bata. Ayat ini dijelaskan sebagai pedoman hidup. Zalika kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu saja caranya. Tidak boleh kamu langsung. Zalikal kitabu la raiba, tidak boleh. Karena dia dalam keadaan haid. Berarti kalau Iqra bisa karena kan terputus. Terbata-bata, boleh. Ya, Iqra-nya seperti itu. Ya. Oke. Kalau berkah Lailatul Qadar ini sendiri, Pak Ustaz, apakah dia ke pribadi khusus atau ke semua yang pada malam hari itu misalnya mengadakan kebaikan? Iya, semua pribadi yang malam itu yang melakukan kebaikan itu dapat rahmat. Tetapi secara per individu ada, ya. Misalnya dia dipanjangkan umurnya, dia dikasih kesehatan, ditambah rezekinya, sebagaimana dia selalu berdoa. Makanya saya katakan tadi, yang tersendat tadi, yang terhalang tadi karena ada telepon masuk, yang paling selalu kita baca pada saat Lailatul Qadar itu turun
adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu mohon ampun kepada Allah. Dan itu yang paling besar. Jadi tidak ada yang paling besar itu Bang Dimas insan mesra kecuali ampunan dari Allah. Makanya itu mulai malam pertama selalu itu dibaca akhir tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita selalu minta ampunan. Kenapa? Karena tidak ada kita bagaimanapun juga. Adakah yang jamin dosa-dosa kita ya lebih sedikit daripada amal kita? Kalau kita sholat kita tahu, ibadah kita, sholat kita, puasa kita tahu, tapi dosa kita siapa yang bisa memberi ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka Lailatul Qadar sesungguhnya yang paling tinggi adalah ampunan dari Allah. Adapun yang lain-lain itu kan itu bagian daripada isi daripada Lailatul Qadar itu, beribadah selama 1000 bulan. Tapi yang paling pokok adalah ampunan. Karena apa? Karena Nabi menganjurkan sekali perbanyak membaca itu istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang paling banyak. Ya, bukan minta rezeki. Bukan minta kemuliaan ini dan itu, bukan. Tetapi yang paling banyak adalah ampunan. Sebab kalau Allah sudah mengampuni kita, otomatis kan kita surganya Allah dapat. Iya. Otomatis kalau Allah ampuni kita, otomatis apa kebutuhan kita Allah kasih. Tapi kalau Allah kalau kita hanya minta, ya Allah kasih aku rezekimu perbanyak, ya sampai begini, maka boleh jadi apa yang diberikan oleh Allah bisa saja kita menjadi sombong, kita menjadi orang-orang yang lupa diri, kita menjadi orang-orang yang angkuh, sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan kemuliaan dari harta itu. Nah, gitu. Berapa banyak orang dipelihara dengan kemiskinan, tetapi dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Minta banyak-banyak. Bisa minta. Memang kita dianjurkan minta banyak-banyak. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, niscaya aku akan berikan. Minta yang banyak, jangan minta sedikit. Tapi pernah kali kasih tau begini, kok serakah? Enggak. Kalau dunia kita memang dianjurkan melihat ke bawah. Tapi kalau kita akhirat, kita melihat ke atas. Kenapa dengan akhirat melihat ke atas? Kalau di akhirat melihat ke atas maksudnya, kenapa dia sholat saya tidak? Kenapa dia baca Al-Quran saya tidak? Kenapa dia bangun sholat tahajud saya tidak? Itu kan melihat akhirat. Ya, tapi kalau dia melihat dunia, dia melihat ke bawah. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah, syukurlah saya bisa naik sepeda, tetangga di sebelah naik motor. Tapi kalau minta kepada Allah, minta yang banyak-banyak. Kenapa? Karena memang Allah perkenankan. Allah itu maha kaya kok. Yang dimaksud jangan serakah minta, yang dimaksud di sini kepada orang. Kalau kau minta kepada orang, meskipun itu untuk kepentingan dunia misalnya. Iya. Minta banyak-banyak. Coba lihat dalam Al-Qur'an doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah kan itu Maha Pemberi. Minta ya Allah, tidak ada orang minta itu nanda jannah, tidak ada orang minta itu kepada Allah minta sedikit, ya Allah kasih rezeki sedikitmu. Tak ada itu. Iya. Pasti minta banyak. Iya. Ya. Kenapa? Karena memang sifatnya manusia suka yang banyak, dia suka yang sedikit. Sedangkan kalau kau buka puasa selalu ambil banyak. Minta, ya. Yang dianjurkan minta yang banyak. Persoalan banyaknya itu berkah apa tidak? Nanti di situ dilihat ukurannya. Kira-kira kalau kata Allah kau minta banyak, kira-kira saya kasih kau yang banyak, kira-kira sanggup enggak kau pertahankan yang banyak ini untuk tetap beribadah kepada aku? Kan gitu. Iya. Jadi kita minta banyak untuk yang kita pakai untuk kemaslahatan. Biar dibikin list doa deh. Iya. Banyak doaku. Sedangkan saja proposal yang kau ajukan ke wali kota, itu minta banyak-banyak. Rata-rata kan proposal begitu. Di-up dulu supaya bisa nanti begini Kan? Nanti dia ini boleh. Jadi begitu juga sama Allah kepada kita. Kalau kamu anak TK dalam pandangan ibumu minta uang 10.000, Nabi bilang ibu mah, kenapa anak TK minta 10.000, 2.000 mau? Kan gitu. Mama, uang 10.000. Loh, ini anakku masih TK. Kau minta 10.000, kasih 2.000. Begitu dalam pandangan kita Tuhan. Ya Allah, kasih 1 miliar. Kata Allah, kau masih TK. 100 juta mau. Dikasih 100 juta. Makanya selalu kita minta banyak. Jangan minta sedikit. Iya. Terlalu sombong juga kita minta sedikit. Minta nanti banyak-banyak. Minta banyak-banyak. Iya. Masih tetap kita tunggu ya, masih banyak waktu kita untuk di sore hari ini. Hujan memang berada Lailatul Qadar. Hujan deras kayaknya di luar. Mudah-mudahan berkah.
Ya. Berkah. Mustajab doa kalau hujan deh. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. karena hujan itu adalah rahmatnya Allah ya. Iya. Jadi harus dipahami sama Mesra ini. Ini yang baru sebenarnya ya. Dan saya juga baru dapat ini. Apa itu Jadi, Bang Gede? saya yang berbagi. Jadi Rasulullah itu kalau hujan itu sorbannya, penutup kepalanya itu dia buka. Baru dia pergi hujan. Biarkan dia dikena air hujan di kepalanya. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasul, kenapa dibuka penutup kepalanya?" Dia bilang, "Ini hujan rahmat. Saya mau kepalaku kena rahmatnya Allah." Itu hujan. Oh iya. Kalau kita kan tidak. Sakit kok nanti begitu Ada. lama-lama. Iya, karena kita belum apa-apa sudah berpikir sakit. Iya. Padahal sugesti. Sugestinya Iya. sudah sakit. Itu ya. Makanya kalau di Arab Saudi itu kalau hujan ditunggu-tunggu memang. Apa jarang hujan di situ? Iya, dalam setahun untung kalau ada hujan satu kali. Jadi makanya itu saya pernah dapati hujan deras itu waktu asar. Apalagi katanya Pak Ustaz, salah satu tempat mujarab doa itu antara asar dan maghrib hari Jumat Hujan. Nah, banyak sekarang? doanya sekarang. Iya. Jumat sekarang? Jumat Alhamdulillah perantaraan. Karena waktu asar itu waktunya Nabi Adam memakan buah khuldi. Di waktu asar. Ya, itulah kenapa tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar. Yang kedua di situ antara maghrib isya disitulah sujudnya Nabi Adam dan di situ diterima tobatnya, maka disitulah Nabi Adam melaksanakan namanya salat tobat yang kita lakukan. Iya. Kalau antara maghrib dengan isya 2 rakaat, kalau sesudah sholat isya bisa 4 rakaat, itu salat tobat. Iya. Nah, gitu. Jadi memang bagus ya. Silakan kita berdoa kepada Allah, minta yang banyak-banyak, jangan gengsi. Kenapa? Karena memang Allah itu maha kaya. Ya. Sepertinya ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Besti. Ustaz, itu apa hanya orang-orang yang beriman yang bisa dapat Lailatul Qadar? Bagaimana dengan pendosa yang belum bertaubat? Bagaimana pendosa yang belum bertobat? Iya. Maka pendosa yang belum bertobat ketika bertobat itulah Lailatul Qadarnya. Iya. Jadi ya ini yang lebih hebat lagi. Pendosa, orang yang bermaksiat, tiba-tiba dia sadar dan taubat malam itu, wah luar biasa. Dan kalau dia meninggal pagi harinya, itu husnul khatimah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah kan? Kenapa dikatakan husnul khatimah? Ya karena dia sudah bertaubat. Kecuali kalau dia tidak bertobat, dia berdosa terus lalu meninggal dunia, itu namanya su'ul khatimah, jelek kematiannya. Tapi kalau dia misalnya dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadarnya itu karena dia tobatnya. Ya, karena dia tobatnya. Makanya ibadah yang paling dirindukan oleh Allah adalah ibadah taubat. Oh, sangat dicintai oleh Allah itu, ditunggu-tunggu oleh Allah itu. Ditunggu oleh Allah. Apa kata Allah? Kau datang kepada aku dengan menangis, saya tersenyum melihatmu. Kata Allah. Makanya orang bertobat itu ditunggu-tunggu betul. Jadi kenapa banyak orang preman, orang yang melakukan kemaksiatan, orang berbuat dosa, kenapa dipanjangkan umurnya, dikasih kesehatan? Iya. Ya? Kasih kesehatan oleh Allah. Ya karena Allah masih tunggu dia. Dia selalu ditunggu oleh Allah untuk bertobat. Betul. Mana memang naso ponco muruna pak tori makaba kanjaina kuiro penjahat yang malampe itu muruna kan terkadang ada. Iya, ada sih ungkapan seperti itu. Tetapi ya kalaupun ada orang yang berbuat baik lalu kebaikan terus lalu dia meninggal dunia, maka sesungguhnya Allah memelihara dia dari sorga. Sebab kapan dipanjang misalnya boleh jadi ya, kalau dipanjang ke umurnya dia bisa melenceng daripada itu, maka gugurlah seluruh kebaikannya dan dia tempatnya neraka. Ya, itu semuanya dipelihara ya seperti itu. Jadi harusnya keluarga yang mendapatkan itu harusnya bersyukur bahwa orang ini dipelihara oleh Allah. Khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah panjang umurnya tidak ada kebaikannya. Ya, tapi kalau ada orang pendek umurnya banyak kebaikannya itu mulia. Tapi yang paling mulia panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Nah, kalau ada pendosa bermaksiat lalu bertobat, ya sesungguhnya kan memang itu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu paling dirindukan memang orang yang menangis datang kepada Allah. Karena Allah senang. Paling senang itu Allah kalau kita datang dalam keadaan menangis. Oke, silakan. Iya, tertutup. Iya. Perumpamannya gini, Bang Dimas sama Sera, Anda Nurjana, kelak Anda misalnya Anda jadi pejabat. Amin. Tiba-tiba ada bawahan kita datang sambil menangis, datang kepada kita, minta maaf. Ya. Kira-kira Anda gembira atau Mesti itu nyawa mitip Pak Ustaz. itu ada sebuah nilai yang ada dalam hati kita. Bagaimanapun dendamnya kita, kalau dia datang seperti itu, pasti kita mau maafkan. Begitu juga Allah. Sedangkan kita saja manusia bisa rasakan.
Bagaimana Allah yang ciptakan hati? Bagaimana Allah yang ciptakan manusia? Allah itu bukan pendendam. Allah bukan pendendam. Dosamu tinggi menjulang sampai ke langit. Tapi apa kata Allah? Rahmatku jauh lebih besar daripada itu murkaku. Jadi jangan pernah putus asa untuk bertobat. Jangan pernah putus asa. Ya, terus bertobat saja, karena taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja selama dia mau bertobat dengan betul-betul dan sungguh-sungguh betul untuk bertobat, taubatun nasuha. Bukan taubat nasuladang. Ya. Ya, pada pertanyaan baru. Apalagi? Lewat kan, tapi tidak apa-apa diulas kembali. Oke. Saya baru bergabung. Bagaimana menghitung malam Lailatul Qadar? Sedangkan ada orang yang puasa hari Senin dan ada juga hari Selasa. Oke, tidak apa-apa. Baru bergabung. Ya, tergantung ibu keyakinan mana yang kita mau ikuti. Kalau kita ikuti keyakinannya di 20 ya 20, 21 tidak ada masalah. Tergantung lana amaluna walana amalukum. Ikuti apa yang kamu yakini benarnya. Ya. Dan itu ya bukan urusan tak itu apakah ia turun di sini. Yang jelas anak Nabi hanya memberikan kita petunjuk. Ya, hanya memberikan petunjuk kepada itu. Jangan mengatakan tidak ada Lailatul Qadar di Indonesia, terus lari semua ke Malaysia. Karena Malaysia tidak ada tetap malam ganjil, tidak ada malam ganjil genap. Seragam. Kalau kita di sini ada begini, tidak usah. Yang jelas apa yang kamu yakini benarnya, itulah yang jadi. Iya, ada lagi pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah malam Lailatul Qadar itu turun pada hari yang tetap, tidak berubah-ubah setiap tahun, atau berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain? Okay, Dan iya. apa hukum kalau kita mengaji sambil zikir di malam Lailatul Qadar? Iya. Adakah dalilnya? Iya. Atikah. Mengaji dan berzikir, dalilnya itu ala bizikrillah tatma'innal qulub. Berzikir itu adalah untuk membuat hati kita tenang. Kemudian baca Al-Quran itu kata Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Jadi kebetulan kita baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu kan baik, mulia. Berarti Anda mendapatkan berapa? Membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ya gitu. Berzikir selama 1000 bulan. Makanya Lailatul Qadar itu juga tidak mesti begini ya. Dia turun memang dalam satu wilayah di dunia, itu turun secara keseluruhan. Itulah kenapa dikatakan bahwa dunia ini dalam keadaan penuh sesak karena banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Jadi semua orang-orang merasakan Lailatul Qadar, terutama hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang bisa rasakan seperti itu. Tapi mereka yang bukan tidak beriman dan bertakwa, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak bisa rasakan itu, kehangatan dan kemuliaan pada malam itu. Tapi bagi mereka dia rasakan. Ya, sebagaimana ulama-ulama kita itu dirasakan bagaimana nikmatnya itu Lailatul Qadar. Jadi ada kisah yang wallahu alam ini saya diceritakan juga sebenarnya ketika Guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalle itu dikira masjidnya kebakaran itu waktu di Pindrang Kabalangan. Semua orang di masyarakat itu dalam keadaan berbondong-bondong. Itu malam Ramadan. Bawa ember, katanya masjidnya Guru tak terbakar. Tapi sampai di depan masjid tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau mereka di luar seperti kalau kebakaran, cahaya yang meluap-luap kan seperti itu. Ya. Dan itu terjadi sekitar jam-jam 12 lewat malam, tengah malam dilihat. Dan itu saya dikisahkan, oh ternyata Guru tak dulu itu, dan memang beliau pernah mengatakan, saya selama 16 tahun itu didatangi yang namanya Lailatul Qadar itu. Dan itu yang paling indah saya rasakan ketika saya berada di Tanah Haram. Ya. Dan itu cahaya itu muncul, wallahu a'lam entah dari mana. Tapi dianggap itu masyarakat di Kabalangan seperti kebakaran. Ya. Berbondong-bondong lah orang bawa ember. Karena dianggap rumahnya Guru atau masjidnya Guru itu dalam keadaan terbakar. Ya ada saja peristiwa seperti itu. Oke. Yang pertama, waktu tetap setiap tahun atau berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain di tahun yang bisa saja berpindahnya itu dari tahun ke tahun. Itu kan Nabi hanya beri isyarat tunggulah di malam-malam ganjil. Ya boleh jadi tahun ini 27, tahun depan 21, kan begitu. Tahun depannya lagi 23, berpindah. Tetapi waktunya adalah sama malam akhir Ramadan. Waktunya sama malam akhir Ramadan. Tetapi malamnya apakah malam 21,
23, 25, 27 ataukah 29? Wallahu a'lam. Karena tidak ada ketentuan pasti. Cuma ulama hanya memberi penegasan dengan matematika ulama itu. Matematika Al-Qur'annya. Karena dia menjumlahkan dan mengkalikan dengan huruf Lailatul Qadar dengan penyebutan Lailatul Qadar selama 3 kali. Dan ini memang banyak diikuti. Karena memang di situ Nabi menyebutkan malam ke-27. Tapi kalau malamnya dia, ya jelas beda-beda kalau malamnya. Maksudnya malamnya itu apakah malam Senin atau malam ini kan tidak sama kan? Karena yang namanya tanggal itu bisa berpindah, tapi hari tidak pernah berpindah. Ya. Jadi waktunya seperti itu. Jadi kalau Lailatul Qadar juga itu disebutkan dalam pendapatnya Quraisyab dengan Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Maraghi itu disebutkan bahwa dia Lailatul Qadar itu cuma turun hanya sekali seumur hidupnya, tidak pernah turun-turun lagi. Itulah ketika Al-Quran diturunkan. Nah, itulah. Jadi tapi dibantah oleh beberapa ulama kita tidak, karena hadis Nabi menjelaskan setiap tahun dia turun. Ya. Nah, kita hanya menunggu dengan ibadah. Makanya itulah makin mengerucut Ramadan, makin mau habis, Nabi itu makin giat beribadah. Sampai dia ikat pinggangnya itu diaratkan menahan lapar, oleh karena dia memperbaiki ibadahnya. Bukan malah tuntas, tumbuh tapi berasa. Ya, dia perbaiki terus itu. Kita itu tuntas itu ibadah kalau 10 terakhir. Ya. Berarti bagaimana dengan ini Ustadz, bahwa akan menjadi pembeda antara malam ganjil dan malam genap motivasinya orang untuk beribadah? Artinya di malam ganjil dia lebihkan, atau mungkin di malam genap akhirnya santai-santai sih? Harusnya enggak, harusnya itu sama. Durasi ibadahnya tetap sama. Durasi zikirnya tetap sama, tetapi kemuliaannya malam itu beda. Nah, gitu. Kalau misalnya kita 8 rakaat malam 8 rakaat juga. Kalau misalnya 20 juga 20 rakaat juga. Kenapa? Karena durasi ibadahnya tetap sama. Cuma persoalannya karena kita menunggu apakah yang 20 saya kena, ataukah yang 8 saya kena, ataukah yang begini saya kena. Kita tidak tahu. Ya. Nah, makanya itu lebih banyak orang ya panjangkan ibadahmu, panjangkan zikirmu. Sehingga itu panjang zikir, panjang ibadah, itulah yang namanya itikaf. Itikaf itulah yang panjang ibadah kita di situ. Zikirnya, tadarus Al-Qur'annya, kemudiannya membahas masalah-masalah kemaslahatan umat. Seperti Imam Syafi'i itu tidak tidur ya. Dia hanya menulis saja, sementara Imam Maliki itu bangun salat tahajud sampai 1000 rakaat. Kata anaknya, "Wah, Bapak lebih hebat daripada Imam Syafi'i." Kenapa ya Bapak mengatakan Imam Syafi'i hebat? Kok tidak lah? Lebih hebat Imam Syafi'i. Kok Bapak salat tahajud? Saya siapkan ember 2 untuk air wudhu, tapi itu Imam Syafi'i tidak pakai, kita pakai untuk beribadah tahajud 1000 rakaat. Sementara Imam Syafi'i tidak, tidur saja. Dia bilang, tanya Imam Syafi'i, jauh lebih hebat itu. Tanya, ketika ditanya Imam Syafi'i, berapa persoalan umat yang kau selesaikan tadi malam? Oh, ada sekitar 20. Saya menulis persoalan umat, saya bahas masalah-masalah akidah, masalah hukum halal dan haram, ada semua. Nah, apa kata Imam Maliki? Nah, itu jauh lebih hebat Imam Syafi'i. Kalau saya salat tahajud 1000 rakaat berapa? Untuk saya kan. Tapi kalau dia menyelesaikan masalah fikih, berapa umat yang baca? Berapa umat yang tercerahkan? Lebih daripada 1000 rakaat itu. Baru sadar anaknya itu. Amalnya berjalan terus. Iya, baru sadar itu anaknya kan. Nah, gitu. Oke. Masih ada waktu? Masih ada pertanyaan? Silakan. Maka fokus ke yang tadi Ustaz. Apa itu? Pendosa. Gitu Harus kan? wajahnya harus gembira terus ini. Kenapa pendosa? Kan kalau misalkan ada toh. Tobat nasuha, Ya, serius tobat dengan tobatnya, tapi terus? berdosa lagi. Terus? Tobat lagi, dosa lagi. Berarti Tobat bukan lagi, tobat dosa lagi. Bukan tobat nasuha itu. Jauh tobat nasuha, jauh tapi nasuh ladang. Tobat itu nanda bahwa betul satu, dia tobatkan segala perbuatannya, kemudian yang pertama adalah menyesal. Menyesal itu bagian daripada iman loh. Jangan dianggap enteng kalau orang menyesal itu bagian daripada iman. Yang kedua, berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Tapi lagi. Iya. Kenapa kita selalu begitu? Karena kita mengatakan gampang tobatnya. Ya. Itu berjanji dulu. Menyesal, kemudian tidak berjanji, bersumpah tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian gantilah perbuatan buruk dengan amalan-amalan yang ringan. Sikit-sikit istighfar. Itu dulu sikit-sikit istighfar. Kalau misalnya sholatnya hanya sholat Jumat saja dulu, biarlah sholat Jumat saja dulu, tidak apa-apa.
Yang penting dia sudah ada ritmenya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan kalau sudah ada kecintaannya dengan sholat, maju. Oh, sudah ada maghribnya. Sudah meningkat lagi ada isanya. Lambat laun dia akan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah tidak enak perasaannya kalau tidak sholat. Nah, gitu. Iya. Jadi jangan secara totalitas dulu. Pelan-pelan. Ya, ajakmu tapa manulat dari matu napa kendor di terakhirna. Iya, jangan. Kan memang ada yang seperti itu, Ustaz. Saya juga kadang mengalami, artinya aku lepigo ni rogagai tapa masa sekali lah deh, kayak pajna, si sana noli si anggota coba-coba cek deh na jolo. Akhirnya kan jalannya mengesi anue. Iya. Itu kan namanya matu, tomingo, salah kasih, toba kisi. Imannya manusia kan ya si dua yang empus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau lagi bertambah, wah pokoknya apa benih aku masih gini. Si sana kurang, si minggu ini tambah mana masih gini. Si tahu ngarek lau. Itu ya si dua yang pus. Makanya kita selalu memperbaiki itu dengan kalimat zikir. Zikir itulah yang paling penting, la ilaha illallah. Nah kalau kita sebut la ilaha illallah, berarti itu kan sama pelap kaca itu yang di mobil. Wipernya kan di mobil kemudian la ilaha itu bersih kan, bersih. Begitulah hati. Jadi kalau hati bersih, insya Allah ibadahnya juga bagus, ringan badannya untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi kalau begitu amalan itu ya zikir dan perbaiki zikirnya dan jangan selalu berburuk sangka kepada orang. Selalulah berpikir positif. Itu saja. Ya, kuncinya di situ. Sebab kapan kita selalu berburuk sangka kepada orang, apalagi kepada Allah, maka ya tidak ada kebaikan yang ada pada orang itu. Selalulah kita berpikir positif. Sejelek apapun dia, seburuk apapun dia kepada kita, selalu berpikir positif. Karena Nabi Isa itu pernah dikatakan Nabi terakhir. Karena cirinya Nabi terakhir sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Akan ada Nabi terakhir yang perangannya lembut sekali, akhlaknya bagus sekali. Tiba-tiba mereka berjalan dengan bersama sahabatnya itu Nabi Isa. Ada bangkai anjing. Bangkai anjing langsung sahabat semua itu, sahabatnya Nabi Isa, tutup hidungnya, busuknya ini bangkai anjing. Bau betul. Lalu Nabi Isa tidak mengatakan bau dan busuk, tapi dia mengatakan, putih sekali giginya. Sehingga orang mengatakan, inilah mungkin Nabi terakhir. Buktinya, bagaimana busuknya bangkai anjing, dia tidak pernah mengatakan busuk, tapi dia melihat sisi positifnya, putih giginya. Begitulah kita harusnya. Oke. Ya. Habis waktu. Oke. Baik, insya Allah. Kita ulang kembali, insya Allah sebentar malam kita berada malam ke-19 dengan tema Lailatul Qadar. Dengan fadilah, siapa yang beribadah sebentar malam, maka Allah akan mengangkat derajatnya di surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua yang beribadah sebentar malam dimuliakan oleh Allah, diberi pahala yang berlipat ganda dan dimasukkan dalam surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Besok kita bertemu kembali di jam yang sama. Acara ini dapat didengarkan kembali di channel YouTube Radio Mesra Parepare dan pukul 6 pagi di 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com